Assalamualaikum, selamat datang kembali di Satelit Parabola Epoch. Pada video kali ini saya ingin mengunboxing receiver Nusantara HD generasi kedua. Apa saja sih kelebihannya? Oh ya, sebelumnya nanti akan ada video untuk teknisi. Jadi semua video panduan tutorial, tips dan trik untuk teknisi SPD. Jadi untuk seluruh teknisi di Indonesia juga bisa. Akan saya buatkan video-video khusus dengan playlist khusus. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke video unboxingnya. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Oke sob, jadi ini adalah receiver generasi keduanya. Dari kardusnya sih ada perbedaan di bagian atas, terus bagian depan ini ada bolongan juga, bagian belakang juga ada bolongan juga. Jadi dari kardusnya sudah terlihat perbedaannya. Terus kalau misalkan kita buka, ini langsung terlihat mencolok sekali ya, karena receiver generasi pertama itu tidak menggunakan adaptor, tapi versi kedua ini sudah menggunakan adaptor. Keuntungannya apa kalau pakai adaptor? Jadi mengurangi panas yang ada di casing receivernya, karena panasnya dipisah sekarang ada di adaptornya, karena power supply dan mainboardnya itu mempunyai suhu panas masing-masing ya. Jadi ini mengurangi banget suhu panas yang ada di receivernya. Terus kemudian untuk bentuk remote-nya sih masih sama. Kalau saya pribadi sih berharap jenis remote yang gepeng tuh yang udah kekinian. Jadi ini masih versi remote yang sama. Kemudian masih menggunakan RCA juga. Dan yang terakhir adalah receivernya. Di antara receiver juga ada brosur. Untuk brosurnya ini sayangnya tidak update ya. Ini masih tahun 2019. Mungkin ini brosurnya brosur stok lama. Sudah terlanjur dicetak banyak sehingga masih menggunakan brosur yang lama. Mudah-mudahan sih untuk kalau ada versi 3 atau versi yang terbaru lagi, ini sudah brosur terupdate ya. Kemudian ini adalah receivernya. Ini dibungkus plastik biasa ya, jadi bukan bubble wrap. Kita buka dulu. Oke, di dalam plastik ini ada buku garansi dan buku panduannya. Mungkin ini jarang orang baca ya untuk buku panduannya. Dan untuk garansinya juga kan kemarin teman-teman sudah melihat video cara klaim garansi Nusantara HD ya. Jadi sebenarnya nggak butuh juga sih buku garansinya. Yang penting itu tinggal sobat bawa aja receivernya, mau pakai box ataupun tidak. Yang penting segel ini tidak boleh rusak. Kalau misalnya segelnya rusak itu garansinya batal atau hangus. Jadi yang penting kondisi receiver dalam keadaan tersegel. Terus kemudian untuk bentuknya ini depannya sih kurang lebih sama ya. Ini sepertinya malah sama semua, tapi ada tulisan yang berbeda di bawah sini, yaitu digunakan untuk pribadi bukan untuk komersial. Misalkan TV kabel digunakan untuk TV kabel ya, itu nggak boleh. Biasanya kan setiap daerah tuh punya TV kabel. Jadi kalau misalkan TV kabelnya menggunakan Nusantara HD, itu harusnya sih izin dulu ke pihak Nusantaranya. Kemudian untuk bagian atasnya sama. Di sini ada kode box seperti biasa dan ini adalah chip ID untuk aktivasinya. Dan di belakangnya ini ada yang port adaptor tadi. Jadi tempat mencolok adaptornya seperti ini. Kemudian ini adalah kabel RCA. Dan di sini yang unik, biasanya kalau sudah menggunakan adaptor itu tidak ada yang namanya kabel digital audio. Jadi ini ada digital audionya. Biasanya tinggal 3 atau warna kuningnya ada 2. Itu ya yang saya perhatikan di receiver sebelumnya atau merek lain. Tapi di sini dia tidak mengurangi kualitas audionya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Di sini saya jelaskan dulu. Untuk yang kuning adalah video, putih adalah audio, dan merah adalah audio. Jadi left dan right. Biasanya ini digunakan untuk TV tabung ya. Jadi seperti kabel DVD bentuknya itu seperti ini. Ini untuk TV tabung. Jadi kalau TV tabung kan nggak bisa pakai HDMI. Terus untuk yang pengguna TV LED atau LCD itu bagusnya menggunakan kabel HDMI. Karena memang dijualnya terpisah, tidak ada di box yang sama. Itu teman-teman setidaknya bisa beli sendiri. Harganya sekitar 25.000 sampai 50.000 ya, tergantung kualitasnya. Bahkan ada yang 200.000 juga. Itu adalah HDMI versi 2 yang terbaru, bahkan mungkin di atas versi 2 lah. Itu biasanya untuk TV 4K atau ke atas. Terus dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit lagi untuk masalah yang warna hitam ini. Ini adalah digital audio. Kemarin sempat ramai di grup bahwa ini adalah RF out. Iya, kalau zaman dulu receiver jadul biasa ada RF out di samping LNB. Di sini bentuknya RF out. Itu bisa dicolokkan ke TV, jadi melalui kabel antena. Tapi kalau ini beda, ini adalah digital audio. Biasanya digunakan untuk home theater yang versi terbaru. Kalau versi terlama itu bentuknya bukan digital out seperti ini, tapi bentuknya yang optik. Biasanya bentuknya kotak terus bersinar. Itu adalah versi digital audio yang versi 1 ini adalah versi yang terbaru.
Jadi satu kabel ini bisa mewakili seluruh suara. Kalau misalkan teman-teman pakai home theater biasanya kan 5.1 ya. Jadi 5 satelit dan 1 subwoofer. Nah, ini bisa pakai satu kabel ini masuk ke home theater tersebut dan itu semua teaternya nyala. Jadi semua satelitnya nyala atau semua audio sound systemnya nyala. Itu saya pernah coba, sayangnya kemarin Januari karena ada badai di rumah ini dan gentengnya pada keangkat sehingga mengakibatkan banjir dalamnya dan home theater saya terendam dan rusak jadinya. Kemudian di sini ada USB dan USB-nya ini ada 2, port atas dan port bawah. Kegunaannya itu sama. Biasanya sih untuk upgrade atau untuk play movie, bisa juga nyalain MP3 atau foto-foto bisa menggunakan USB ini. Tapi kalau saya sih mendingan jangan sering-sering digunakan juga untuk USB-nya, karena walaupun mungkin bisa memutar DVD, VCD atau Blu-ray bahkan melalui port USB ini, tapi saya tidak sarankan ya. Kalau saya pribadi, entah USB saya yang panas, karena saat saya coba play movie di sini itu flash disk saya jadi panas banget. Nggak tahu karena flash disknya atau memang slotnya. Bisa tuliskan di kolom komentar ya, apakah panas juga flash disk seperti punya saya. Terus yang terakhir adalah di sini adalah tempat LNB. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin masang dari parabola, itu kabel antena dari parabola masuknya ke sini ya. Oke, untuk di depannya juga masih ada tombol-tombolnya. Jadi kalau remote-nya suatu saat baterainya habis atau rusak, setidaknya bisa manual dulu pencet tombol-tombol yang ada di sini, termasuk power. Di sini ada tombol powernya juga. Oke, selanjutnya saya akan membahas lagi masalah isi siaran, channel-channel, bonus paket, dan semuanya. Yuk kita langsung bahas aja, nanti teman-teman bisa lihat di layar ya. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi apa yang ada di sini adalah berdasarkan aktivasi bulan April tanggal 2. Jadi video ini dibuat bulan April tanggal 2. Kalau teman-teman baru nonton tanggal 3, memang saya untuk upload dan editing tuh butuh seharian ya. Terus di sini saya akan jelaskan secara rinci. Ini sobat harus perhatikan dan pahami ya, jangan sampai ada miskomunikasi, karena beberapa teknisi saya dan termasuk saya juga pernah diancam hukum karena masalah paket Nusantara ini. Oke, jadi kita langsung aja. Kalau teman-teman beli ini, di atas ini ada kotak yang tulisan free selamanya. Ini adalah gratis selamanya tanpa berlangganan, tanpa perlu isi voucher apapun. Oke, saya harap di sini sudah mengerti ya. Jadi dalam kolom TV nasional dan channel eksklusif ini semuanya gratis. Terus untuk channel premium yang di bawahnya yaitu Nusantara Basic, ini adalah gratis 1 tahun. Teman-teman bisa lihat di TV-nya itu pencet menu, cari pilihan operator, itu dibuka ada menu yang tampilannya seperti di kanan ini yang ada informasi paketnya. Itu juga ada, kalau ini saya cek dari aplikasi Tanaka Voucher, yaitu Nusantara Basic aktifnya dari bulan 4 sampai bulan 4 2021. Jadi setahun ya, 2020 ke 2021. Jadi semua channel premium ini adalah bonus selama 1 tahun. Oke, sekarang kita lanjut nih. Banyak yang salah paham masalah mini pack ini. Jadi pelanggan itu rata-rata salah pahamnya adalah Transvision Nusantara HD bonusnya 1 tahun atau bonusnya 6 bulan. Jadi seluruh channel bonus 1 tahun atau seluruh channel bonus 6 bulan. Inilah yang terjadi miskomunikasi. Mungkin sudah dijelaskan di admin saat membeli atau dijelaskan ulang secara teknis, tapi masih banyak yang miskomunikasi sehingga mereka marah-marah. Tapi kalau yang menanyakan secara baik-baik, biasanya kita jelaskan secara baik-baik. Tapi kalau yang marah-marah, itu jelasinnya agak bingung, karena percuma dijelasin juga mereka nggak akan mau mengerti. Oke, di sini yang harus dipahami adalah mini pack Nusa itu bonusnya adalah 6 bulan tapi bergantian. Jadi setiap bulan itu bergantian bonusnya, tidak semuanya ya. Oke, yang bulan pertama di sini udah saya tulis ya, bulan pertama itu Nusa Premium yaitu all channel. Jadi pada bulan pertama sobat bisa mendapatkan seluruh channel. Di sini ada tulisannya Nusa Premium dari bulan 4 sampai bulan 5. Bulan pertama all channel. Oke, terus bulan kedua ini akan mati sebagian channel mini pack. Jadi sebagian list channel di TV sobat itu mati. Karena apa? Untuk bulan kedua yang aktif adalah bonus Nusa Film Hebat dan Nusa Film. Di sini juga saya sudah salin ya. Ini berdasarkan data screenshot dari Tanaka Voucher. Sekali lagi saya ucapkan supaya tidak ada miskomunikasi. Di sini Nusa Film Hebat dan Nusa Film itu isinya adalah HBO Group dan Fox Group. Ini yang akan aktif di bulan kedua. Oke, setelah bulan kedua habis, maka channel-channel tersebut akan mati dan berlanjut ke bulan 3. Bulan ketiga adalah Nusa Anak Hebat, di mana isinya adalah seluruh channel anak termasuk Disney, Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon dan lain-lainnya. Di sini juga ada tulisannya paling atas yaitu bulan ketiga, bonus Nusa Anak Hebat. Oke, sekarang kita lanjut ke bonus nomor 4 atau bulan keempat. Di sini bulan keempat adalah Nusa Olahraga. Oke, di sini juga terlihat ya di brosurnya ada Nusa Olahraga di bulan keempat berisi Fox Sport 1, 2, 3 dan Fight Sport.
Oke, sekarang kita lanjut bonus bulan kelima, dimana di sini mendapatkan bonus Nusa Hiburan Barat. Oke, kita cek di sini juga ada Nusa Hiburan Barat, di mana Nusa Hiburan Barat di bulan kelima yang isinya Fox HD, Fox Live, Fox Crime, AXN, Blue Entertainment, dan juga tambahan Nusa Pria yaitu Kicks HD dan Fashion HD. Jadi ada 2 paket yang aktif di bulan kelima. Di bulan keenam ini sobat, kita langsung aja lihat brosurnya lagi, yaitu Nusa Asia, di mana channelnya Star Chinese Movie dan Waku Waku Japan, plus Nusa Hiburan Asia. Di sini ada TVN, TVN HD, S1 HD, Game HD, KBS World, dan Celestial Movie. Dan untuk informasi untuk TVN mungkin akan saya jelaskan di lain waktu ya, karena banyak yang menanyakan tentang TVN ini. Terus bagaimana kalau Nusantara Basic yang 1 tahunnya sudah habis? Itu sobat bisa isi paket apapun. Jadi mini pack yang paling murah yang 5.000 ataupun yang mahal, Nusantara Basic ini akan aktif mengikuti masa aktif yang sobat beli dari mini pack. Misalkan beli mini pack yang 5.000 selama setahun berarti 60.000. Itu artinya Nusantara Basic juga akan aktif selama 1 tahun tersebut. Ini teman-teman silahkan cek receiver masing-masing supaya nggak miskomunikasi, karena untuk menjelaskan ini ya lumayan rumit, karena saya pun tuh butuh 3 hari untuk memahami semua ini. Waktu saya dapat pertama kali sebelum launching Nusantara HD, saya sudah mendapatkan receivernya dan saya pelajari masalah bonus-bonusnya, di mana tidak ada yang bisa saya tanya saat itu. Jadi saya hanya berkomunikasi langsung dengan pihak Nusantara HD-nya. Setelah 3 hari saya baru paham yang model seperti ini. Jadi wajar aja kalau ada konsumen yang memang susah memahami bonus-bonus paketnya. Tapi saya harap sih dengan video ini adalah video yang ketiga kali saya buat dalam menjelaskan bonus-bonusnya ya. Semoga kali ini paham, dan teman-teman bisa cek di deskripsi. Ini fotonya ada di layar sini atau di layar HP sobat tuh ada di deskripsi video ini. Teman-teman tinggal klik di sana, juga ada penjelasan bonus-bonusnya. Semoga semuanya bisa dipahami ya. Mungkin itu dulu untuk unboxing receiver Nusantaranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe channel Satelit Parabol Depok. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum. Salam Satelit Parabol Depok. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob, agar channel Satelit Parabol Depok ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih.